Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman semua. Semoga masih dalam kondisi yang selalu sehat, selalu semangat. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang ketiga dari materi BK kelas 8 di semester 1 tentang eksplorasi bakat secara mandiri. Pengertian dari bakat itu sendiri adalah dasar, yaitu berupa kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Bakat pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Thomas Armstrong, pakar pendidikan dari Harvard University yang sering berkolaborasi dengan Howard Gardner dalam membahas kecerdasan, dalam tulisannya Little Genius yang pernah diterbitkan majalah Parenting tahun 1989, ia menjelaskan bakat manusia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mari kita perhatikan daftar kemampuan atau ability pada daftar berikut ini. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki seseorang. Di antaranya adalah kemampuan dalam acting atau gerakan, kemudian kepetualangan, estetika, artistik, keatletan, pengetahuan umum, kepedulian dengan orang lain, kemudian keberanian, kreativitas, kematangan emosi. Selanjutnya kemampuan matematis, penguasaan mekanis, karakter moral, permusikan, kegairahan mengikuti atau mendalami topik tertentu, kemudian kesabaran, ketangguhan, kerapihan fisik, kelihayan berpolitik, kemampuan menghadapi masalah, kehebatan menyimpan data atau menghafal, imajinasi, keingintahuan, intuisi, daya cipta atau penemuan, kemudian pengetahuan spesifik, kepemimpinan, bakat kesastraan, kemampuan berlogika, ketangkasan manual atau keterampilan tangan. Selanjutnya kemampuan merefleksikan, kepandaian mengatasi masalah, disiplin diri, naluri melucu, pemahaman sosial, ketajaman spiritual, kemauan keras, dan kemampuan mengungkapkan secara verbal. Nah, beberapa kemampuan tadi adalah baru sebagian dari sekian banyak kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Masih banyak lagi kemampuan alamiah manusia yang belum atau tidak dapat dijabarkan. Dan lagi kalau kita perhatikan praktek hidup, amat sangat jarang ada orang yang hanya diberi satu kemampuan dari daftar tersebut. Orang yang hebat di bidang IT tidak berarti hanya dibekali kemampuan tekun dalam mengotak-atik komputer. Ia juga punya kemampuan keras, punya disiplin, punya kreativitas, mau mempelajari hal-hal baru, dan seterusnya. Seorang tokoh agama tidak berarti hanya dibekali kemampuan spiritual sensibility saja. Ia juga punya kemampuan lain yang mendukung keunggulannya seperti verbal, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari bakat. Menurut Rahayu ada 2 jenis bakat, yaitu diantaranya adalah bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang dimiliki secara umum, artinya setiap orang memilikinya. Kemudian bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Misalnya bakat seni, bakat memimpin, bakat berceramah, bakat olahraga. Setelah itu bakat khusus ini akan dibagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, bakat khusus dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah bakat verbal. Bakat verbal yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang kedua, bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Selanjutnya, bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat tentang penalaran analitis bahasa. Misalnya untuk jurnalistik, stenografi, kemudian penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya bakat kecepatan, ketelitian, dan klerikal, yaitu bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan dalam kerohanian. Kemudian yang selanjutnya bakat relasi ruang atau spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya adalah bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Kemudian yang terakhir adalah bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, termasuk di dalamnya kemampuan dalam penalaran, pengurutan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencapai keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan antara potensial dan aktual. Untuk mengaktualkan energi potensial itu dibutuhkan pembangkit, pengolahan, atau pendeknya bisa disebut sebagai proses aktualisasi. Proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, hasrat sejati atau inner calling. Di sini yang perlu kita lakukan adalah menemukan keinginan-keinginan yang selalu mendorong kita untuk meraihnya atau melakukannya. Konon di setiap diri manusia sudah dipasang semacam stasiun radio yang selalu menyuarakan dorongan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sangat spesifik. Inilah yang disebut hasrat sejati, yaitu sebuah hasrat yang terus menggelora di dalam diri kita. Agar hasrat sejati ini teratur dan tersalurkan, cobalah merumuskan dan memperjuangkan tujuan hidup yang sudah kita buat berdasarkan kemampuan kita hari ini. Kesimpulan Mary Lou Retton mengatakan setiap orang memiliki bara api yang menyala-nyala di dalam hatinya untuk meraih sesuatu. Tujuan hidup adalah alat untuk menemukannya dan menjaganya supaya tetap menyala. Yang kedua adalah pembuktian diri. Pembuktian diri artinya kita memunculkan ide, gagasan, atau keinginan, lalu kita memperjuangkannya sampai berhasil. Agar kita tidak terlalu sering gagal, pilihlah yang kira-kira bisa kita lakukan dengan kapasitas yang kita miliki hari ini. Semakin banyak yang bisa kita realisasikan, semakin tahu di mana sebetulnya keunggulan dan kelemahan kita. Selama kita belum bisa melihat hasil karya kita, selama itu pula kita belum tahu kemampuan kita. Pengalaman Martin Graham, biasanya selama kita belum bisa membuktikan apa yang sanggup kita lakukan atau menghasilkan kreasi atau karya, penilaian kita tentang kemampuan kita masih belum akurat. Terkadang kita hanya merasa mampu padahal belum tentu kita memiliki kemampuan. Pembuktiannya adalah jalan untuk mengetahui apakah kita sudah memiliki kemampuan atau baru merasa mampu. Yang ketiga adalah perbandingan positif. Ini juga bisa kita lakukan. Tekniknya, kita dapat membuat perbandingan antara kita dengan orang lain. Orang lain itu bagaikan cermin buat kita. Mengetahui di mana keunggulan dan kelemahannya biasanya akan menunjukkan di mana keunggulan dan kelemahan kita. Teknik melihat dan melakukan sesuatu dengan orang lain, yaitu dengan bersinergi atau bekerja sama, inilah yang pernah dilakukan Bruce Lee. Cuma ada satu yang perlu dicatat. Model perbandingan yang kita butuhkan adalah perbandingan positif. Maksudnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain bukan untuk tujuan yang macam-macam, tetapi murni untuk memperbaiki diri kita. Yang keempat adalah pengasahan atau practicing. Sekitar tahun 1998, tim ahli dari Universitas Exeter di Amerika pernah melakukan studi terhadap beberapa orang yang berprestasi seperti Mozart dan Picasso. Hasilnya mereka merekomendasikan kepada manusia untuk membuang mitos yang selama ini diyakini. Mitos seperti apa yang biasanya kita yakini? Nah,
Kita sering meyakini bahwa orang-orang yang berprestasi tinggi itu meraih prestasinya karena memang sudah takdir. Mereka dengan bakat yang dimiliki, sementara kita bukan seperti mereka. Mengapa keyakinan semacam itu disebut mitos? Telaah di lapangan menyimpulkan ternyata bukan karena bakat semata yang membuat mereka berhasil. Memang benar, mereka meraih prestasi tinggi karena punya bakat, ada peluang, ada dukungan, dan ada pelatihan. Tetapi faktor yang paling banyak mendukung keberhasilan adalah practicing atau pengasahan bakat, keunggulan atau kelebihan alamiah yang melekat pada dirinya. Dan terakhir adalah penempatan atau penyaluran. Tidak semua keunggulan alamiah itu berada di lokasi yang sangat jauh dari kita, sehingga kita perlu mencarinya setengah mati. Ada kalanya bisa muncul dari hobi, kegemaran-kegemaran kecil, kegiatan tertentu yang kita lakukan tanpa beban, seperti orang main-main, atau dari hal-hal yang sangat dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari. Di sini yang dibutuhkan adalah penyaluran atau penempatan pada saluran atau bidang-bidang yang kira-kira menguntungkan kita, lalu kita perbaiki dan kita kembangkan. Sebagai tambahan, saya ingin mengutip hasil telaah dua orang pakar dari dunia yang berbeda. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jadikan referensi. Yang pertama dari seorang konsultan olahraga yang banyak menggeluti kehidupan atlet, yaitu Mary Dalloway. Ia mensyaratkan ada 5 hal mendasar bagi seorang atlet untuk mengaktualkan bakat potensialnya. Nah, hal itu adalah bakat atau talent, kemudian yang kedua kemauan keras untuk maju, kemudian yang ketiga dedikasi atau cinta pekerjaan atau profesinya, kemudian yang keempat pembinaan dan latihan, dan yang kelima adalah training diri. Kemudian Sidney Moon dalam konferensi tahunan ke-8 tentang bakat di Yunani tahun 2002 menjelaskan bahwa supaya bakat seseorang itu muncul dan bermanfaat bagi orang itu atau teraktualkan, maka ini menuntut 3 hal, yaitu kemampuan memahami diri yang meliputi tahu kelebihan, tahu kelemahan, dan tahu tujuan. Kemudian yang kedua, kemampuan membuat keputusan hidup yang bagus, yaitu berpikir positif, beraksi positif, bergaul di lingkungan yang kondusif, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan menaati disiplin diri, yaitu berupa kemauan, ketekunan, dan kegigihan. Harus kita akui memang bahwa ada rahasia Allah di balik istilah bakat itu. Maksudnya, bakat dalam arti keunggulan alamiah atau potensi memang dimiliki oleh semua orang. Tetapi kenyataannya ada orang yang tahu atau menunjukkan harta karunnya lebih dini, sementara yang lain tidak. Ada bakat tertentu yang punya nilai sendiri untuk masa tertentu, sementara yang lain tidak atau belum. Mengapa ini harus terjadi? Tentu kita tidak tahu 100%-nya. Selamat mengeksplorasi bakat kita. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang mengeksplorasi bakat secara mandiri. Mudah-mudahan materi ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.